Kos dicabut. Silakan. Baik, tadi saya menanyakan kepada saudara terdakwa, apakah benar saudara terdakwa memberikan uang kepada staf Kementerian SDM? Ya, saya memberikan sejumlah uang kepada para staf Kementerian SDM, tapi dengan maksud membagikan THR. Dengan maksud untuk membagikan THR. Boleh saya tahu kapan saudara memberikan THR yang saudara maksud tersebut? Mohon maaf majelis, pertanyaan yang sudah dilontarkan oleh klien saya itu telah menjawab pertanyaan dari saudara penuntut umum. Mohon majelis untuk pertimbangan pertanyaan dari saudara. Izin majelis yang terhormat, pertanyaan kami sangat diperlukan dalam persidangan ini dan juga begitu penting karena mengungkit kejanggalan dana yang dilakukan oleh saudara terdakwa kepada staf Kementerian SDM yang notabene seorang PNS. Saya rasa pertanyaan yang diajukan oleh penuntut umum telah sesuai dan diperbolehkan karena untuk mengungkap kejanggalan dana yang diberikan oleh terdakwa kepada Kementerian SDM Provinsi Belitung. Jadi silakan terdakwa menjawabnya. Saya membagikan uang tersebut pada tanggal 20 Desember. Pada tanggal 20 Desember. Ya, Benar. Baik. Mohon dicatat yang mulia yang terhormat sebagai pertimbangan majelis bahwa saudara terdakwa memberikan THR tersebut saya ini diberikan kepada seseorang yang beragama Muslim, yang beragama Islam. Mohon maaf. Harusnya THR tersebut diberikan itu pada Hari Raya Idul Fitri. Sedangkan di tanggal 20 Desember tersebut merupakan Hari Raya Natal dan juga penyelenggaraan Tahun Baru. Mohon untuk sebagai pertimbangan majelis hakim. Mohon maaf majelis, kami keberatan. Pertanyaan yang saudara penuntut umum tanyakan itu telah mengingat sendiri apa yang menjadi keterangan saksi dalam persidangan ini. Baik. Pada penasihat hukum saya ingatkan sekali lagi untuk tetap tenang ya. Baik, dari penuntut umum apakah ada pertanyaan lainnya? Cukup, majelis. Cukup ya. Baik, silakan mungkin dari penasihat hukum apabila ada pertanyaan. Silakan. Apakah benar terdakwa melakukan kerjasama untuk menguntungkan diri sendiri? Dalam kerjasama kami saya tidak mendapatkan keuntungan, tapi keuntungan tersebut dibagi kepada Lalu bagaimana penyelesaian masalah RKB? kebetulan saya mempunyai teman di Kementerian SDM yang bernama Muhammad Nasir, sehingga permasalahan RKB itu dapat diselesaikan. Dari penuntut umum apakah masih ada pertanyaan yang ingin diajukan? Cukup. Ya, dari penasihat hukum bagaimana? Cukup ya. Baik. Untuk pemeriksaan dari saksi penasihat hukum terdakwa dan pemeriksaan terdakwa telah selesai, maka sidang akan dilanjutkan dengan pembacaan tuntutan dari penuntut umum. Dari penuntut umum, apakah telah siap dengan tuntutannya? Majelis, dalam hal ini kami belum siap dalam mempersiapkan tuntutan kami, maka itu kami minta untuk sidang ditunda. Dari penasihat hukum, apakah keberatan jika sidang ditunda terjadi ke depan? Tidak majelis. Dari penuntut umum? Tidak majelis. Fitra? Baik. Berdasarkan musyawarah majelis hakim, untuk memberikan kesempatan kepada penuntut umum dalam menyiapkan tuntutannya, maka sidang akan ditunda 7 hari ke depan pada hari Rabu 18 September 2024 dengan agenda pembacaan tuntutan oleh penuntut umum. Maka dari itu saya ingatkan kepada penuntut umum dan saya perintahkan untuk menyiapkan tuntutannya pada sidang berikutnya dan tetap menghadirkan terdakwa. Dan saya perintahkan kepada penasihat hukum untuk hadir pada sidang berikutnya dan saya perintahkan agar terdakwa tetap ditahan. Pemberitahuan ini sebagai panggilan resmi ya, tidak perlu dipanggil kembali. Untuk itu sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin mohon berdiri. Hadirin silakan duduk kembali. Sidang perkara tindak pidana korupsi nomor 21 garing Pinsus TPK garing 2024 garing PN Pangkal Pinang pada hari ini Rabu 18 September 2024 atas nama terdakwa Nicholas Adiwijaya. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin mohon berdiri. Hadirin silakan duduk. Baik, saya ingatkan kepada para hadirin sidang untuk menonaktifkan segala jenis alat komunikasi dan tidak melakukan hal-hal yang dapat mengganggu jalannya persidangan. Penuntut umum dan penasihat hukum apakah siap untuk sidang pada hari ini? Siap. Majelis. Sidang perkara tindak pidana korupsi nomor 21 garing Pinsus TPK garing 2024 garing PN Pangkal Pinang pada hari ini Rabu 18 September 2024 atas nama terdakwa Nicholas Adiwijaya dengan agenda sidang pembacaan tuntutan oleh jaksa penuntut umum dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Penuntut umum silakan hadirkan terdakwa. Baik. Petugas hadirkan terdakwa. Siap. Terdakwa apakah dalam keadaan sehat pada hari ini? Ya, saya Apakah siap untuk mengikuti sidang pada hari ini? siap yang mulia. Agenda sidang pada hari ini adalah pembacaan tuntutan dari jaksa penuntut umum. Saya ingatkan kepada terdakwa
agar mendengar dan menyimak tuntutan yang akan dibacakan oleh penuntut umum, karena nantinya saudara memiliki hak untuk mengajukan pledoi atau pembelaan atau mahkamah nanti. Silakan penuntut umum, apakah sudah siap dengan tuntutan? Siap. Sebelumnya silakan diberikan terlebih dahulu salinan tuntutan. Baik. Penuntut umum silakan dengan tuntutan. Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung untuk keadilan surat tuntutan nomor register perkara PDS strip 12 garing N.2.FT.1 penuntut umum pada Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara atas nama terdakwa yang telah dibacakan. Majelis Hakim yang terhormat, tim penasihat hukum terdakwa dan hadirin sidang pengadilan tindak pidana korupsi yang kami hormati, bahwa dalam hal ini kami sebagai penuntut umum wajib membuktikan bahwa perbuatan terdakwa adalah sesuai dengan apa yang didakwakan, maka membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Dengan demikian, nampaklah bahwa pembuktian itu hanyalah diperlukan dalam persengketaan atau perkara di muka hakim atau pengadilan. Mengingat Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 KUHP dan pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 KUHP. Menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkal Pinang kelas 1A yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Nikolas Adi Wijaya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 KUHP dalam dakwaan ke-1 primer dan pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 KUHP dalam dakwaan subsidiary. 2. Menjatuhkan pidana oleh karena terhadap terdakwa Nikolas Adi Wijaya dengan pidana penjara 18 tahun. 3. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan. 4. Menyatakan terhadap barang bukti berupa yang telah dibacakan. 5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Majelis Hakim yang terhormat, tim penasihat hukum terdakwa dan peserta sidang pengadilan tindak pidana korupsi yang kami hormati. Demikian surat tuntutan ini dibacakan dan diserahkan dalam persidangan pada hari Rabu 18 September 2024. Akhir kata, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa kiranya memberikan kekuatan batin dan keteguhan iman kepada kita semua, khususnya kepada Majelis Hakim di dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara ini. Pangkal Pinang 18 September 2024, penuntut umum pada Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung. Hormat kami ditandatangani. Terdakwa, apakah telah mengerti dengan tuntutan yang disampaikan oleh penuntut umum? Mengerti yang mulia. Dalam hal ini, apakah terdakwa akan mengajukan pembelaan atau pledoi? Semuanya saya serahkan kepada penasihat hukum saya. Bagaimana penasihat hukum? Izin yang mulia, saat ini kami belum siap untuk membacakan pledoi kami. Kami mohon sidang. Untuk penuntut umum, apabila sedang itu dan tidak apakah keberatan? Tidak majelis. Penasihat hukum? Tidak. Siap. Baik, berdasarkan musyawarah majelis hakim untuk memberikan kesempatan kepada penasihat hukum terdakwa dalam menyiapkan pledoinya, maka sidang akan ditunda dan dilanjutkan 7 hari ke depan pada hari Rabu 25 September 2024 dengan agenda pembacaan pledoi oleh penasihat hukum terdakwa. Untuk itu saya perintahkan kepada penasihat hukum agar menyiapkan pledoinya pada sidang berikutnya, dan saya perintahkan kepada penuntut umum agar tetap mengajukan terdakwa, dan saya perintahkan agar terdakwa tetap ditahan. Pemberitahuan ini sebagai pemberitahuan resmi ya, tidak perlu dipanggil kembali. Untuk itu sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin mohon berdiri. Majelis Hakim hadirin silakan dulu kembali. Sidang perkara tindak pidana korupsi nomor 21 garing Pinsus Strip TPK garing 2024 garing PN Pangkal Pinang pada hari ini Rabu 25 September 2024 atas nama terdakwa Nikolas Adi Wijaya. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin mohon berdiri. Hadirin silakan dulu. Baik, saya ingatkan kepada para hadirin sidang untuk mentaati tata tertib dalam ruang sidang sebagaimana Surat Edaran Badilum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020.
Penuntut umum dan penasihat hukum, apakah siap untuk sidang pada hari ini? Siap, Majelis. Sidang perkara tindak pidana korupsi nomor 21/Pinsus/TPK/2024/PN Pangkal Pinang pada hari ini Rabu 25 September 2024 atas nama terdakwa Nicholas Adi Wijaya dengan agenda sidang pembacaan pledoi oleh penasihat hukum dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Silakan penuntut umum hadirkan terdakwa. Baik. Tugas hadirkan terdakwa. Siap. Terdakwa, apakah dalam keadaan sehat pada hari ini? Siap, Yang Mulia. Apakah siap untuk sidang pada hari ini? Siap, Yang Mulia. Oke, agenda sidang pada hari ini adalah pembacaan pledoi dari penasihat hukum. Apakah telah siap dalam pledoinya? Sudah siap. Baik, sebelumnya diberikan terlebih dulu salinan pledoi. Silakan. Silakan penasihat hukum dengan pledoi. Terima kasih Majelis. Pledoi nomor registrasi perkara 21/Pinsus/TPK/2024/PN Pangkal Pinang. Majelis Hakim yang terhormat, saudara penuntut umum yang kami hormati, saudara terdakwa serta para hadirin yang kami hormati, sidang yang kami muliakan. Sebelum kami tim penasihat hukum terdakwa mengungkapkan pledoi ini, kami tim penasihat hukum terdakwa terlebih dahulu menyampaikan puji dan syukur kehadiran Tuhan yang Maha segalanya yang memberikan kesehatan kepada kita semua terlebih kepada kami sehingga saat ini kami dimungkinkan menyampaikan pledoi ini. Dalam kesempatan yang baik ini juga perlu kami sampaikan betapa due process of law yang dijalani dan dialami oleh terdakwa bukan hanya tidak diindahkan, namun jelas-jelas telah dilanggar, dikesampingkan, bahkan seolah-olah tidak ada lagi atau tidak dikenal lagi asas praduga tidak bersalah dan asas persamaan hak dan kedudukan di hadapan hukum dalam pemeriksaan terdakwa. Sebagaimana definisi makna keuangan negara berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Ruang lingkup keuangan negara kemudian dijelaskan di dalam pasal 2 Undang-Undang Keuangan Negara. Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diambil garis besar bahwa terhadap keuangan negara dapat dibagi menjadi dua keuangan negara yang masih bersifat potensial sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, di samping hak negara yang bersifat operasional sebagaimana dituangkan dalam pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945, sehingga terhadap hasil perhitungan kerugian keuangan negara yang dihitung oleh BPKP Provinsi Bangka Belitung adalah masih bersifat potensial loss, tidak nyata dan pasti jumlahnya. Sehingga menurut kami penasihat hukum terdakwa unsur merugikan keuangan negara ini tidak terpenuhi. Untuk mengingatkan kita semua bahwa terdakwa, didakwa dan dituntut oleh saudara jaksa penuntut umum dan kemudian diadili sekarang ini dengan tuduhan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan dan tuntutan sebagai berikut yang telah dibacakan dari seluruh uraian di atas. Kami dari tim penasihat hukum terdakwa mengambil kesimpulan bahwa 1. Menyatakan terdakwa Nicholas Adi Wijaya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan semua tindak pidana sebagaimana yang didakwakan. 2. Membebaskan terdakwa Nicholas Adi Wijaya dari seluruh dakwaan sesuai dengan pasal 191 ayat 1 KUHP atau setidaknya melepaskan terdakwa dari tuntutan hukum sesuai dengan pasal 191 ayat 2 KUHP. 3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat martabatnya. 4. Menetapkan agar biaya perkara ditanggung oleh negara atau bila mana majelis hakim yang mulia berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya. Sebagai penutup kata, kami kembalikan semuanya kepada pertimbangan, penilaian, serta keyakinan majelis hakim dalam memberikan putusan dan upaya mencari kebenaran material dengan memutus perkara ini secara adil dan bijaksana menurut undang-undang. Demikian pledoi ini kami sampaikan. Dan atas perhatian yang mulia majelis hakim yang terhormat jaksa penuntut umum dan hadirin persidangan kami ucapkan terima kasih. Baik, dari penuntut umum bagaimana tanggapannya? Majelis, dalam hal ini kami tidak berada di sekitar kami. Ya. Bagaimana penasihat hukum atas tanggapan dari jaksa penuntut umum? Dalam hal ini kami tetap pada pledoi kami. Baik. Karena semua tahap pemeriksaan telah selesai dilakukan, maka untuk mempersiapkan putusan, majelis hakim akan menunda dan melanjutkan sidang 7 hari ke depan pada hari Rabu 2 Oktober 2024 dengan agenda pembacaan putusan oleh majelis hakim. Untuk itu, saya perintahkan kepada penuntut umum agar menghadirkan terdakwa dalam sidang berikutnya, dan saya perintahkan kepada penasihat hukum agar hadir pada sidang berikutnya, dan saya perintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
Begitu sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin silakan duduk kembali. Sidang perkara tindak pidana korupsi nomor 21 garing Pitsus Strip TPK garing 2024 garing PN Pangkal Pinang pada hari ini Rabu 2 Oktober 2024 atas nama terdakwa Nicholas Tanuwijaya. Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin silakan duduk kembali. Baik, saya ingatkan kepada para hadirin sidang untuk menonaktifkan segala jenis alat komunikasi dan tidak melakukan hal-hal yang dapat mengganggu jalannya persidangan. Penuntut umum dan penasihat hukum apakah telah siap sidang pada hari ini? Siap, majelis. Sidang perkara tindak pidana korupsi nomor 21 garing Pitsus TPK garing 2024 garing PN Pangkal Pinang pada hari ini Rabu 2 Oktober 2024 atas nama terdakwa Nicholas Tanuwijaya dengan agenda sidang pembacaan putusan oleh majelis hakim dibuka yang dinyatakan terbuka untuk umum. Penuntut umum silakan hadirkan terdakwa. Baik, majelis. Tugas hadirkan terdakwa. Siap. Baik, terdakwa apakah dalam keadaan sehat pada hari ini? Apakah siap untuk sidang pada hari ini? Siap. Baik, agenda sidang pada hari ini adalah pembacaan putusan. Saya ingatkan kepada terdakwa agar menyimak putusan yang akan disampaikan oleh majelis hakim. Nanti Kuat yang baik. putusan nomor 21 garing Pitsus Strip TPK garing 2024 garing PN Pangkal Pinang demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkal Pinang kelas 1A yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa Nicholas Tanuwijaya. Identitas selanjutnya dianggap telah dibacakan. Nah, dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan keseluruhan dakwaan sebagai berikut dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa terhadap eksepsi penasihat hukum terdakwa mengajukan nota keberatan yang pada pokoknya dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan berbentuk alternatif sehingga konsekuensi pembuktiannya maka majelis hakim diberi kebebasan memilih dakwaan mana yang akan dipilih untuk dipertimbangkan. Menimbang bahwa terhadap barang bukti diajukan di persidangan majelis hakim akan menentukan statusnya dalam amar putusan. Hal yang memberatkan: 1. Perbuatan terdakwa telah merugikan keuangan negara. 2. Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat. 3. Perbuatan terdakwa telah merusak kelestarian lingkungan hidup. Hal yang meringankan: 1. Terdakwa belum pernah dihukum. 2. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga. Dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memperberat hal tersebut, maka hukuman yang dijatuhkan setimpal dengan kesalahan terdakwa. Mengingat pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Mengadili. Silakan terdakwa berdiri. 1. Menyatakan terdakwa Nicholas Tanuwijaya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan melanggar pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 18 tahun. 3. Menetapkan barang bukti berupa dianggap telah dibacakan. 4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. 5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp5.000. Demikian diputus pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2024 dalam rapat musyawarah majelis hakim yang terdiri dari Siswanto SHMH sebagai hakim ketua majelis dalam perkara tindak pidana korupsi, Mulyani SHMH dan Arifudin SHMH yang masing-masing sebagai hakim anggota majelis dengan dihadiri Hartini SH sebagai panitera pengganti, Iwan Kusno SHLM dan Cornelia Lanalo SHMH sebagai jaksa penuntut umum dan dihadapkan terdakwa serta penasihat hukum terdakwa. Silakan terdakwa. Baik, terdakwa apakah telah mengerti atas putusan yang disampaikan oleh majelis hakim? Kuat yang baik. Baik, dalam hal ini apakah terdakwa akan mengajukan upaya banding? Jadi sebenarnya saya ingin berbicara tentang itu. Silakan. Baik, bagaimana? Terdakwa? Berdasarkan hasil musyawarah kami tadi, kami menyatakan akan Baik, saya ingatkan kepada terdakwa dan penasihat hukumnya bahwa tenggang waktu dalam mengajukan upaya banding adalah 14 hari. Apakah mengerti?
Baik, sidang perkara tindak pidana korupsi nomor 21/PK garing 2024 garing PN Pangkal Pinang pada hari ini Rabu 2 Oktober 2024 atas nama terdakwa Nikolas Adi Wijaya dinyatakan ditutup. Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin mohon berdiri. Hadirin silakan duduk kembali. Baik, terima kasih kepada Dewan Juri dan panitia pelaksanaan atas yang berbahagia. Kesimpulan dari kasus posisi yang kami ambil yaitu kasus PT Pupuk terbuka adalah contoh nyata dari korupsi yang merugikan negara. Tindakan korupsi ini harus ditindak secara tegas dan menjadi pelajaran bagi semua pihak untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi serupa di masa yang datang. Demikian persidangan dari C3. Saya selaku panitera pengganti pamit undur diri. Saya ucapkan terima